Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Siswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali walaupun pertemuan kita kali ini tidak seperti biasanya, yakni kita kemarin bertemu di kelas, tetapi sekarang kita bertemu hanya melalui layar video ini. Mudah-mudahan pertemuannya seperti ini tidak mengurangi daripada niat baik serta keinginan kalian untuk menuntut ilmu. Baik, siswa sekalian yang berbahagia, untuk lebih afdalnya, untuk lebih khusyuknya, untuk mengambil berkah, mari kita awali saja pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa sekalian yang berbahagia, pada pertemuan yang pertama kali ini kita akan berbicara tentang penyembelihan binatang. Nah, sebelum kita berbicara masalah penyembelihan, tentunya kita bicara dulu tentang binatang. Binatang disebut juga dengan hewan. Nah, tidak semua binatang, tidak semua hewan boleh disembelih. Kenapa? Karena binatang yang hidup di muka bumi ini ada 3 jenis binatang. Ada yang binatang itu halal dipelihara, halal dimakan. Contohnya adalah seperti kambing, seperti sapi, seperti kerbau, seperti ayam, bebek, burung, dan burung juga tidak semuanya burung boleh atau halal dimakan. Nah, kemudian yang kedua, ada jenis binatang yang halal dipelihara atau boleh dipelihara tetapi haram dimakan. Apa sebabnya? Karena binatang-binatang tersebut mempunyai kuku yang tajam atau kuku cakar yang tajam. Contohnya seperti apa? Seperti kucing. Kucing adalah merupakan binatang halal dirawat, halal dipelihara, tetapi haram kita untuk memakannya. Walaupun kita sembelih binatang tersebut, tetap tidak boleh dimakan karena dia memiliki cakar atau kuku yang tajam. Nah, kemudian ada yang binatang haram dipelihara, haram dimakan. Apa contohnya? Anjing. Anjing itu tidak hanya haram dipelihara, tetapi juga haram untuk dimakan, dikonsumsi. Apalagi babi. Nah, jadi bagi orang Islam, itu diharamkan memakan babi. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga berbunyi, hurimat alaikumul maita waddamu walahmul khinzir. Diharamkan bagimu bangkai, kata Allah, darah dan daging babi. Nah, itu adalah merupakan larangan memakan daging babi. Walaupun jenis-jenis binatang yang haram dimakan itu sangat banyak. Tadi saya jelaskan, ada yang memiliki kuku tajam, ada juga yang memiliki taring, itu juga termasuk haram dimakan. Seperti apa? Singa, terus apalagi harimau, itu termasuk binatang yang tidak boleh dimakan karena dia memiliki taring dan kuku tajam. Walaupun boleh dirawat atau dipelihara, tetapi haram dimakan. Dan ada juga
binatang-binatang yang hidup di air. Nah, jadi binatang yang di air itu yang tidak boleh dimakan itu kalau sifatnya beralam dua. Apa contohnya? Contohnya kayak ular, kayak buaya. Nah, itu adalah merupakan mulus atau bidawang, ya kura-kura. Nah, itu tidak boleh dimakan. Kenapa? Dia termasuk amfibi. Termasuk juga yang biasanya diambil oleh ibu-ibu di pinggir-pinggir kali, seperti keong. Nah, keong itu ya termasuk binatang amfibi, dua alam. Dia tidak bisa hidup lama di air dan tidak bisa hidup lama di darat, dia mati. Dia harus dua alam. Kadang dia di kering, kadang dia di basah. Coba kalau lihat kita keong itu, kalau kita tidak mau ambil, dia hidupnya itu setengah air, setengah kering. Biasanya dia istilahnya tinggal atau istilahnya dia hinggap di dinding-dinding rumah atau di dinding tanah atau di dinding-dinding semen. Badannya itu separuh di air, separuh di kering. Itu menandakan dia adalah termasuk binatang amfibi. Tetapi kalau ia hidup di air, baik di air tawar, di air asin yang namanya ikan, itu adalah halal dimakan. Dan jenis-jenis binatang laut tidak perlu disembelih. Beda dengan binatang-binatang darat. Baik, siswa sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang pengertian penyembelihan. Sesembelihan dalam istilah fikih disebut dengan al-zakah, yang bermakna baik atau suci. Nah, sedangkan menurut istilah, pengertian penyembelihan adalah memutus saluran makanan dan pernapasan dengan membaca asma Allah atau bismillah. Nah, jadi yang namanya pengertian penyembelihan itu adalah memutus saluran pernapasan dan makanan pada binatang dengan menyebut asma Allah atau bismillah. Tanpa menyebut asma Allah, maka binatang tersebut tidak halal untuk dimakan. Siswa sekalian yang berbahagia, ya kiranya pertemuan kita cukup sampai di sini dulu, ya, yang mana kita dalam pertemuan yang pertama ini hanya membahas tentang jenis-jenis binatang dan pengertian penyembelihan. Mudah-mudahan kita bisa sambung di pertemuan yang kedua, yaitu materinya tentang syarat penyembelihan yang sesuai dengan syariat agama Islam. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah bagi kita semua, yang tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dilindungi dari virus yang namanya virus corona ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa akhiri billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.